E-commerce merupakan kepanjangan dari elektronik e-commerce yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Seperti halnya email elektronik yang artinya diketahui pengiriman surat secara elektronik dalam buku Introduction of Information Technology. E-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau penukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Apabila dipilah, e-commerce terdiri dari huruf E yang berarti elektronik dan e-commerce yang berarti perdagangan pada perdagangan konvensional yang dikenalkan adanya penjualan dan pembeli lalu perdagangan. Selanjutnya yaitu konsep e-bisnis. Jadi konsep e-bisnis ini memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis memiliki skop yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pembisnis seperti hal lainnya di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuan. Turban, e-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra e-bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Lalu, e-bisnis didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh kegiatan usaha dan dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Di e-bisnis ini hanya menangani konsep e-bisnis dan e-commerce, kegiatan jual beli saja, melainkan semua kegiatan yang ada pada usaha tersebut di dalamnya yaitu e-commerce. Ada perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Jadi bisa dilihat di atas, yaitu ada 4 perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama itu ada e-commerce adalah sebagian dari e-bisnis. Jika Anda mengingat diagram Venn ketika belajar di sekolah, maka Anda akan dengan baik memahami apa yang saya sampaikan. Yang kedua itu ada kegiatan yang pada dasarnya melibatkan transaksi keuangan, diistilahkan sebagai e-commerce. Namun, bisnis adalah istilah yang lebih luas. Ada banyak hal-hal lainnya selain menjual meski pemasaran termasuk di dalamnya, termasuk pengadaan bahan baku atau barang pelanggan atau pendidikan mencari supplier dan lain sebagainya. Itu juga termasuk perbedaan dari e-commerce dan e-business. Selanjutnya, jualan secara online adalah e-commerce. Namun, untuk membawa dan mempertahankan pelanggan dan mendidik secara online tentang produk atau layanan termasuk e-business. Jadi, itulah perbedaannya. Yang keempat, e-commerce juga telah ditetapkan sebagai proses yang meliputi menarik pelanggan, pemasok, dan mitra eksternal, sementara e-bisnis meliputi internal seperti proses, produksi, manajemen inventaris, pengembangan, produk, manajemen resiko, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi, 4 hal ini adalah perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Selanjutnya yaitu perbedaan e-commerce dan e-bisnis ini pasti ada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Ini dapat dilakukan dengan e-tendering dan e-purchasing. Jadi, e-tendering itu merupakan tata cara pemilihan penyediaan barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Jadi beberapa instansi saat ini telah mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi yang difasilitasi oleh layanan pengadaan secara elektronik, yaitu LPSE. Selanjutnya ada hambatan e-bisnis dan e-commerce. Hambatan e-bisnis yaitu kesiapan infrastruktur teknologi pendukung seperti saluran telepon. Yang kedua, kemampuan finansial berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh akses informasi yang diperlukan. Yang ketiga, kesiapan sumber daya manusia. Yang keempat, keamanan data. Terdapat akses pihak luar yang tidak berkepentingan seperti hacker maupun virus. Yang kelima, persaingan antar perusahaan.com. Selanjutnya adalah hambatan dari e-commerce. Yang pertama, standar mutu, keamanan, dan kehandalan sistem e-commerce. Yang kedua, kurangnya peraturan pemerintah yang mengatur transaksi perdagangan melalui e-commerce. Yang ketiga, adanya hambatan seperti kecurangan dalam proses jual beli. Dan yang terakhir, masalah bandwidth, yaitu jumlah maksimal pengiriman yang bisa dilakukan pada saat proses pertukaran data. Selanjutnya, solusi-solusi dari hambatan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, mengikuti perkembangan teknologi yang akan membantu dalam memasarkan produk. Yang kedua, mengelola multi saluran penjualan yang populer di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang ketiga, mengelola modal dan membuat manajemen keuangan yang baik. Yang keempat, memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan produk. Yang kelima, optimasi website dengan mengurangi plugin dan menggunakan teknologi caching dengan menggunakan hosting fitur yang lebih handal. Selanjutnya ada model-model bisnis e-commerce. Dari beberapa literatur dan iklan-iklan, bisnis e-commerce di internet kita bisa melihat banyak model-model bisnis yang ditawarkan, dimulai dari model arisan berantai sampai bermain falas atau forex secara online.
Ada 4 contoh model bisnis e-commerce yang dapat digunakan. Yang pertama itu bisnis afiliasi, yang kedua bisnis reseller, dan yang ketiga bisnis pribadi atau menjual produk sendiri. Dan yang terakhir adalah publisher. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis afiliasi adalah di mana kita menjual produk orang lain. Bisnis ini dapat digunakan oleh orang yang tidak memiliki produk sendiri untuk menjual tetapi sangat ingin berbisnis di internet. Hasil di sini kita akan mendapatkan penghasilan melalui komisi dari penjualan, biasanya berkisar antara 4% sampai 60% dari harga produk. Yang kedua itu ada model bisnis reseller, di mana pada prinsipnya hampir sama dengan model bisnis afiliasi. Hanya saja untuk bisa bergabung dengan bisnis model ini, terlebih dahulu diharuskan untuk membeli salah satu produk yang mereka miliki. Baru setelah itu diizinkan untuk memasarkannya. Dan yang ketiga itu ada model bisnis pribadi atau menjual produk sendiri. Dalam bisnis pribadi ini bisa menawarkan produk yang merupakan hasil karya kita sendiri. Karya di sini tidak hanya berbentuk benda hasil produk saja, namun dari keahlian kita juga bisa. Dan yang keempat itu ada model bisnis publisher. Model bisnis publisher ini sangat menarik karena tidak menjual sebuah produk atau jasa sama sekali, tetapi hanya membuat sebuah situs atau blog yang berisi informasi yang unik dan sedang dicari banyak orang. Contohnya itu seperti perusahaan advertising yang sudah sangat terkenal, yaitu adalah Google.